Makin beringas, Rusia lipat gandakan serangan udara di Ukraina. Pasukan Rusia melipat gandakan serangan udara terhadap target militer serta infrastruktur sipil Ukraina sepanjang pekan ini dibandingkan minggu lalu. Serangan umumnya menargetkan kota di pinggiran Donetsk. Namun pejabat militer Ukraina Alexei Hromov mengklaim akurasi serangan udara Rusia rendah karena pesawat-pesawat maupun helikopter menyerang sembari menghindari sistem pertahanan. Pesawat dan helikopter musuh terbang menghindari jangkauan pertahanan udara kami. Oleh karena itu, akurasi serangan ini rendah, katanya. Dalam konferensi pers dikutip dari Reuters Kamis 11 Agustus. Dia menambahkan militer Ukraina akan mengirim bantuan ke Pisk, kota garis depan yang berada di pinggiran Donetsk. Wilayah itu dikuasai kelompok separatis pro-Rusia yang menjadi medan pertempuran sengit beberapa hari terakhir. Sepanjang pekan ini, musuh terus-menerus menyerang Pisk 6-7 serangan per hari ujar. Kelompok separatis mengklaim telah merebut Pisk namun dibantah para pejabat Ukraina. Lebih lanjut, Hromov mengatakan sekitar 2.400 tentara Ukraina telah menyelesaikan latihan di Inggris dan 2.400 lainnya masih berlatih. Pemerintah akan mengirim 5.000 tentara lagi. Inggris dan beberapa negara termasuk Kanada dan Denmark menawarkan untuk melatih hingga 10.000 tentara Ukraina setiap 120 hari. Mereka akan mengirim personel ke Inggris untuk melatih tentara Ukraina. Pertempuran sengit pecah dekat Donetsk, Rusia gencarkan serangan di Ukraina Timur. Pertempuran sengit berkecamuk di sekitar kota Pisk, Ukraina Timur pada Kamis 11 Agustus, saat Rusia bertekad merebut semua wilayah industri Donetsk. Seorang pejabat Republik Rakyat Donetsk atau DPR yang didukung Rusia mengatakan Pisk di garis depan hanya 10 km barat laut ibu kota provinsi Donetsk, berada di bawah kendali pasukan Rusia dan separatis. Kondisi panas di Pisk, kota ini milik kami tetapi masih ada kantong-kantong perlawanan yang tersebar di utara dan baratnya, papar pejabat DPR Daniil Bessonov di Telegram. Pejabat Ukraina membantah kota yang dijaga ketat itu telah jatuh ke tangan Rusia. Kota itu menjadi kunci pertahanan Donetsk. Reuters tidak dapat memverifikasi kebenaran klaim sejumlah akan medan perang. Wilayah Donbas yang terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk menjadi target utama Moskow setelah gagal merebut ibu kota Kiev pada awal perang pada Februari. Luhansk sekarang hampir sepenuhnya berada di bawah kendali Rusia, tetapi Donetsk masih belum sepenuhnya dikuasai. Penasihat Presiden Ukraina Oleksiy Arestovich mengatakan dalam wawancara yang diposting di YouTube bahwa gerakan Rusia ke Pisk tidak berhasil. Gubernur regional Luhansk Serhiy Gaidai yang diwawancarai televisi Ukraina mengatakan Rusia telah mengirim semakin banyak tentara bayaran ke wilayah tersebut, termasuk dari perusahaan keamanan swasta Wagner. Pertempuran sengit berkecamuk di sekitar kota Pisk di Ukraina Timur pada Kamis 11 Agustus. Ketika Rusia menekan kampanyenya untuk merebut semua wilayah industri Donbas. Sementara itu di sebelah barat Kiev menuduh Moskow menggunakan pembangkit nuklir untuk melindungi artilerinya. Seorang pejabat Republik Rakyat Donetsk yang didukung Rusia mengatakan Pisk di garis depan hanya 10 km barat laut ibu kota provinsi Donetsk, berada di bawah kendali pasukan Rusia dan separatis. Panas di Pisk, kota ini milik kita tetapi masih ada kantong-kantong perlawanan yang tersebar di utara dan baratnya, kata pejabat itu Daniil Bessonov di Telegram. Pejabat Ukraina membantah bahwa kota yang dijaga ketat itu kunci pertahanan Donetsk telah jatuh. Reuters tidak dapat memverifikasi akun medan perang. Wilayah Donbas yang terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk menjadi tujuan utama Moskow setelah gagal merebut ibu kota Kiev pada awal perang pada Februari. Luhansk sekarang hampir sepenuhnya berada di bawah kendali Rusia, tetapi Donetsk masih bertahan namanya Grup Wagner. Ini merupakan perusahaan keamanan swasta dari Rusia yang menyediakan tentara bayaran dalam jumlah besar. Selama bertahun-tahun, Grup Wagner disebut telah diturunkan di beberapa medan perang termasuk saat ini di Ukraina. Berulang kali media barat menyebut tentara Grup Wagner terlibat dalam perang berdarah di Syria. Mereka juga dituduh telah melakukan beberapa kekejaman yang mengarah pada kejahatan perang. Kelompok antara bayaran rahasia ini juga diturunkan ke beberapa negara Afrika dan Timur Tengah sebagai tangan panjang militer Rusia.
Awalnya pihak Moskow selalu menyangkal keberadaan grup Wagner. Tapi akhir-akhir ini grup Wagner semakin terlihat terbuka ketika dikerahkan di Ukraina dan mereka sangat dibutuhkan oleh Rusia untuk membantu militernya. Bahkan mereka menerbitkan iklan perekrutan secara publik. Sebelum perang Rusia-Ukraina tahun ini pada 2014, dua negara itu pernah terlibat pertempuran saat Kiev dilanda kekacauan politik. Rusia melakukan pencaplokan semenanjung Crimea, wilayah paling selatan Ukraina. Grup Wagner pertama kali terlihat dan disorot dalam periode tersebut. Terakhir Jerman, Profesor ahli konflik dan keamanan dari King's College London mengatakan hal itu. Tentara bayarannya dianggap sebagai pria hijau kecil yang menduduki wilayah itu. Sekitar 1.000 tentara bayarannya kemudian mendukung milisi pro-Rusia yang berjuang untuk menguasai wilayah Luhansk dan Donetsk, kata Jerman dikutip dari BBC. Grup Wagner itu kemudian terus disebut sebagai pendukung utama kelompok pemberontak Donbas yang ingin berpisah dari Ukraina. Keberadaan grup Wagner inilah yang dijadikan sebagai dasar tuduhan bahwa Rusia dianggap mendukung kelompok pemberontak Ukraina. Musim semi Arab yang melanda turut menggoyahkan posisi Presiden Suriah Bashar al-Assad. Kelompok pro-demokrasi yang ingin menggulingkan Assad itu kemudian terlibat konflik dengan tentara. Di sisi lain, kebangkitan kelompok Islamic State of Iraq and the Levant atau ISIL alias ISIS juga semakin meluas dan menggerogoti wilayah Suriah yang sedang kacau. Grup Wagner diturunkan untuk membantu pasukan Suriah menghadapi ISIS. Komando tinggi Rusia menjual ini sebagai perang luar negeri yang tidak berdarah, tetapi dengan cepat menerima kenyataan bahwa konsep ini tidak berfungsi di Syria. Kekuatan udara dan artileri adalah satu hal, tetapi kemenangan dicapai dengan merebut wilayah. Dan tentara Suriah sama sekali bukan tandingan ISIL, kata Marat Gabidulin dilansir Al Jazeera.